audiobook motivasi bahasa Indonesia. Judul buku Rich Dad Poor Dad. Penulis Robert T. Kiyosaki. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Narator Elis Sutrisna. Apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah? Bab 7. Mengatasi rintangan. Perbedaan utama antara orang kaya dan orang miskin adalah cara mereka mengatasi rasa takut. Setelah orang belajar dan menjadi melek keuangan, mereka masih menghadapi rintangan-rintangan untuk menjadi bebas secara keuangan. Ada 5 alasan utama mengapa orang yang melek keuangan mungkin masih tidak bisa membangun kolom aset yang berlimpah, yang bisa menghasilkan arus kas yang besar. Kelima alasan itu yaitu: 1. Rasa takut, 2. Sinisme, 3. Kemalasan, 4. Kebiasaan buruk, kelima, kesombongan. Mengatasi rasa takut. Saya tidak pernah bertemu dengan orang yang sungguh-sungguh senang kehilangan uang. Dan sepanjang hidup saya tidak pernah bertemu orang kaya yang tidak pernah kehilangan uang. Namun, saya bertemu banyak orang miskin yang tidak pernah kehilangan 1 sen pun dalam berinvestasi. Takut kehilangan uang itu sesuatu yang real. Setiap orang memilikinya, bahkan orang kaya. Namun, bukan rasa takut itu masalahnya. Masalahnya adalah cara Anda mengatasi ketakutan itu. Bagaimana Anda mengatasi kehilangan itu? Bagaimana Anda mengatasi kegagalan? Itulah yang membuat perbedaan dalam hidup Anda. Itu berlaku untuk segala hal dalam hidup ini, bukan hanya uang. Perbedaan utama antara orang kaya dan orang miskin adalah cara mereka mengatasi ketakutan itu. Merasa takut itu wajar. Wajar bila Anda bersikap pengecut bila menyangkut uang. Anda masih bisa kaya. Kita semua adalah pahlawan di satu bidang dan pengecut di bidang lain. Istri teman saya adalah pahlawan di satu bidang. Dia adalah perawat di ruang gawat darurat. Ketika melihat darah, dia langsung bertindak. Ketika saya menyinggung tentang investasi, dia kabur. Ketika melihat darah, saya tidak lari, saya pingsan. Ayah kaya memahami fobia pada uang. Sebagian orang takut ular, sebagian orang takut kehilangan uang. Keduanya fobia, katanya. Jadi solusinya atas fobia kehilangan uang adalah kalimat berirama ini. Jika resikolah yang kau cemaskan dan kau benci, mulailah sedari dini. Kalau mulai sejak muda, mudah bagi Anda untuk menjadi kaya. Saya tidak akan membahasnya secara mendalam, tapi ada perbedaan besar antara orang yang mulai berinvestasi pada umur 20 tahun dan 30 tahun. Pembelian Pulau Manhattan konon merupakan salah satu transaksi terbesar sepanjang masa. New York dibeli seharga $24 dengan perhiasan dan manik-manik. Namun, jika diinvestasikan dengan bunga 8% setahun, $24 itu akan bernilai lebih dari 28 triliun pada 1995. Manhattan bisa dibeli kembali, dan sisanya bisa membeli sebagian besar Los Angeles. Namun, bagaimana kalau Anda tidak punya banyak waktu tersisa atau ingin pensiun dini? Bagaimana Anda mengatasi rasa takut kehilangan uang? Ayah miskin tidak melakukan apa-apa. Dia semata menghindari masalah itu, menolak mendiskusikannya. Ayah kaya di pihak lain merekomendasikan, saya berpikir seperti orang Texas.
Saya senang Texas dan orang Texas, katanya. Di Texas, segala sesuatu lebih besar. Ketika orang Texas menang, mereka menang besar. Dan ketika mereka kalah, kekalahan mereka spektakuler. Mereka senang kalah, tanya saya. Bukan itu maksud saya. Tak seorang pun senang kalah. Tunjukkan pada saya seorang pecundang yang senang, dan saya akan menunjukkan seorang pecundang, kata ayah saya. Maksud saya, sikap orang Texas terhadap resiko, ganjaran, dan kegagalan. Cara mereka menghadapi hidup. Mereka menjalani hidup secara maksimal, tidak seperti kebanyakan orang di sekitar sini. Hidup seperti kecoa dalam hal uang, takut bila seseorang menyorotkan sinar padanya, dan menggerutu ketika kasir toko kurang mengembalikan uang mereka beberapa sen. Ayah kaya terus menjelaskan, yang paling saya sukai adalah sikap Texas. Mereka bangga ketika menang, dan mereka membual ketika kalah. Orang Texas punya pepatah, kalau Anda akan bangkrut, jangan tanggung-tanggung. Kau tidak akan mengakui bahwa kau bangkrut gara-gara rumah murah. Dia terus-menerus memberitahu saya dan Mike bahwa alasan terbesar kurangnya keberhasilan keuangan adalah karena kebanyakan orang bermain terlalu aman. Orang begitu takut kehilangan sehingga mereka kalah, begitu katanya. Frank Tarkenton, gelandang NFL yang pernah hebat, mengatakannya dengan cara lain. Menang berarti tidak takut kalah. Dalam hidup saya sendiri, saya memperhatikan bahwa kemenangan biasanya mengikuti kekalahan. Sebelum akhirnya kita bisa mengendarai sepeda, pertama-tama saya jatuh berulang kali. Saya tidak pernah bertemu pegolf yang tidak pernah kehilangan bola golf. Saya tidak pernah bertemu orang jatuh cinta yang tidak pernah patah hati. Dan saya tidak pernah bertemu orang kaya yang tidak pernah kehilangan uang. Jadi, bagi kebanyakan orang, alasan mereka tidak menang secara keuangan adalah karena rasa sakit akibat kehilangan uang jauh lebih besar daripada kegembiraan karena menjadi kaya. Pepatah lain di Texas adalah, setiap orang ingin pergi ke surga, tapi tak seorang pun mau meninggal. Kebanyakan orang bermimpi menjadi kaya, tapi takut kehilangan uang. Jadi, mereka tidak pernah pergi ke surga. Ayah kaya biasa menceritakan kisah-kisah perjalanannya ke Texas kepada saya dan Mike. Kalau kalian benar-benar ingin belajar sikap mengatasi resiko, kekalahan, dan kegagalan, pergilah ke San Antonio dan kunjungilah Alamo. Alamo adalah kisah yang bagus tentang orang-orang berani yang memilih berjuang karena tahu tidak ada harapan untuk sukses. Mereka memilih mati daripada menyerah. Itu kisah inspiratif yang layak diambil hikmahnya. Meskipun demikian, itu tetap kekalahan militer yang tragis. Itu adalah suatu kegagalan. Jadi, bagaimana orang Texas mengatasi kegagalan? Mereka tetap berteriak, "Ingatlah Alamo!" Saya dan Mike banyak mendengar kisah ini. Dia selalu menceritakan kisah ini ketika dia akan melakukan kesepakatan bisnis besar dan merasa gugup. Setelah dia melakukan semua riset yang diperlukan dan tiba saatnya menutup kesepakatan atau melepaskannya, dia menceritakan kisah itu kepada kami. Setiap kali dia takut melakukan kesalahan atau kehilangan uang, dia menceritakan kisah itu pada kami. Hal itu memberinya kekuatan, karena mengingatkannya bahwa dia selalu bisa mengubah kekalahan keuangan menjadi kemenangan keuangan. Ayah kaya tahu, kegagalan bukan akan menjadikannya lebih kuat dan lebih pandai. Bukan berarti dia ingin kalah. Dia hanya tahu siapa dirinya dan bagaimana dia akan menerima kekalahan. Dia akan menerima kekalahan dan menjadikannya kemenangan. Itulah yang menjadikannya pemenang, sementara yang lain menjadi pecundang. Itu memberinya keberanian untuk melintasi batas ketika orang lain mundur. Itulah sebabnya saya sangat menyukai orang Texas. Mereka menerima kegagalan besar dan mengubahnya menjadi inspirasi, juga objek wisata yang menghasilkan jutaan dolar. Namun,
Mungkin kata-katanya yang paling berarti bagi saya sekarang adalah, orang Texas tidak mengubur kegagalan mereka. Mereka menarik inspirasi dari kegagalan itu. Mereka menerima kegagalan mereka dan mengubahnya menjadi teriakan kemenangan. Kegagalan menginspirasi orang Texas untuk menjadi pemenang. Tetapi formula itu bukan hanya formula bagi orang Texas. Itu formula bagi semua pemenang. Saya sudah menyinggung bahwa jatuh dari sepeda adalah bagian dari belajar mengendarai sepeda. Saya ingat bahwa jatuh justru membuat saya makin bertekad untuk belajar mengendarainya, bukan mengurangi tekad saya. Saya juga berkata bahwa saya tidak pernah bertemu pemain golf yang tidak pernah kehilangan bola. Bagi pegolf profesional top, kehilangan bola atau kalah dalam turnamen memberinya inspirasi untuk menjadi lebih baik, berlatih lebih keras, belajar lebih banyak. Itulah yang menjadikan mereka lebih baik. Bagi pemenang, kekalahan memberi mereka inspirasi. Bagi pecundang, kekalahan mengalahkan mereka. Saya suka mengutip John D. Rockefeller yang berkata, "Saya selalu berusaha mengubah setiap bencana menjadi peluang." Dan sebagai orang Amerika keturunan Jepang, saya bisa mengatakan ini. Banyak orang berkata Pearl Harbor adalah kesalahan Amerika. Saya berkata, itu kesalahan Jepang. Dari film Tora, 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 Laksamana Jepang yang muram berkata kepada bawahannya yang bersorak-sorai, "Saya khawatir kita telah membangunkan raksasa yang sedang tidur." Ingatlah Pearl Harbor menjadi teriakan kemenangan. Slogan itu mengubah kekalahan terbesar Amerika menjadi alasan untuk menang. Kekalahan besar itu memberi Amerika kekuatan, dan Amerika segera bangkit sebagai kekuatan dunia. Kekalahan memberi inspirasi bagi pemenang, dan kekalahan mengalahkan pecundang. Itu rahasia terbesar para pemenang. Itu rahasia yang tidak diketahui oleh pecundang. Rahasia terbesar pemenang adalah bahwa kekalahan memberi inspirasi untuk menang. Karenanya mereka tidak takut kalah. Mengulang kutipan Frank Tarkenton, menang berarti tidak takut kalah. Orang seperti Frank Tarkenton tidak takut kalah karena mereka tahu siapa diri mereka. Mereka benci kalah. Jadi, mereka tahu bahwa kekalahan hanya akan menginspirasi mereka untuk menjadi lebih baik. Ada perbedaan besar antara membenci kekalahan dan takut kalah. Kebanyakan orang begitu takut kehilangan uang, sehingga mereka kehilangan uang mereka. Mereka bangkrut gara-gara rumah murah. Secara keuangan, mereka terlalu main aman dan menjalani hidup dengan cara yang terlalu kecil. Mereka membeli rumah besar dan mobil besar, tapi bukan investasi besar. Alasan utama, lebih dari 90% penduduk Amerika mengalami kesulitan keuangan adalah mereka bermain untuk tidak kalah. Mereka tidak bermain untuk menang. Mereka menemukan perencana keuangan atau akuntan atau pialang saham dan membeli portofolio yang seimbang. Kebanyakan orang memiliki banyak uang dalam CD atau sertifikat deposito, obligasi dengan imbal hasil rendah, reksadana yang bisa diperdagangkan dalam keluarga reksadana, dan sedikit saham pribadi. Itu portofolio yang aman dan bijaksana. Namun, itu bukan portofolio yang menang. Itu portofolio seseorang yang bermain untuk tidak kalah. Jangan salah mengerti. Itu barangkali portofolio yang lebih baik daripada yang dimiliki oleh lebih dari 70% populasi, dan itu menakutkan. Itu portofolio yang bagus bagi orang yang menyukai keamanan. Namun, main aman dan seimbang dalam hal portofolio investasi Anda
bukanlah cara investor yang sukses memainkan permainan itu. Kalau punya sedikit uang dan ingin kaya, Anda pertama-tama harus berfokus, bukan mencari keseimbangan. Jika Anda melihat orang yang sukses, awalnya mereka tidak seimbang. Orang yang seimbang tidak melangkah kemana-mana. Mereka tetap di satu titik. Untuk membuat kemajuan, pertama-tama Anda harus menjadi tidak seimbang. Lihat saja bagaimana Anda membuat kemajuan dalam berjalan. Thomas Edison tidak seimbang, dia berfokus. Bill Gates tidak seimbang, dia berfokus. Donald Trump berfokus. George Soros berfokus. George Patton tidak membawa tanknya menjauh. Dia memfokuskan tank-tank itu dan menembakkannya pada titik-titik lemah dalam benteng Jerman. Orang Prancis menjauh dari benteng Maginot, dan Anda tahu apa yang terjadi pada mereka. Jika memiliki hasrat apapun untuk menjadi kaya, Anda harus berfokus. Jangan melakukan apa yang dilakukan oleh orang miskin dan kelas menengah, menaruh telur mereka yang sedikit di banyak keranjang. Taruh semua telur Anda di sejumlah kecil keranjang dan fokus. Fokus singkatan dari follow one course until successful, atau ikuti satu arah sampai berhasil. Kalau Anda benci kalah, bermain amanlah. Kalau kehilangan membuat Anda lemah, bermain amanlah. Lakukanlah investasi yang seimbang. Jika Anda berusia di antara 25 tahun dan takut mengambil resiko, jangan berubah. Bermain amanlah. Tapi mulailah sejak dini. Mulailah mengumpulkan kekayaan, karena itu akan membutuhkan waktu. Namun, kalau Anda mempunyai mimpi kebebasan untuk keluar dari balap tikus, pertanyaan pertama yang perlu Anda ajukan pada diri sendiri adalah, bagaimana saya menghadapi kekalahan? Kalau kegagalan menginspirasi Anda untuk menang, Anda mungkin harus menyambutnya, tapi hanya mungkin. Jika kegagalan membuat Anda lemah atau menyebabkan Anda marah besar, seperti anak manja yang memanggil pengacara untuk mengajukan tuntutan setiap kali sesuatu tidak sejalan dengan keinginannya, bermain amanlah. Pertahankan pekerjaan harian Anda, atau belilah obligasi atau reksadana. Tapi ingat, ada resiko juga dalam kendaraan investasi itu, sekalipun lebih aman. Saya mengatakan semua ini dengan merujuk pada orang Texas dan Frank Tarkenton, karena membangun kolom aset itu sebenarnya mudah. Itu permainan yang tidak menuntut kecerdasan tinggi. Itu tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Matematika kelas 5 SD pun cukup. Namun, membangun kolom aset adalah permainan yang memberikan porsi besar pada sikap. Dibutuhkan keberanian, kesabaran, dan sikap yang baik terhadap kegagalan. Pecundang menghindari kegagalan. Kegagalan mengubah pecundang menjadi pemenang. Ingat saja Alamo. Mengatasi sinisme. Langit akan runtuh, langit akan runtuh. Banyak dari kita tahu cerita Chicken Little yang lari berkeliling pekarangan mengingatkan datangnya malapetaka. Kita semua kenal orang-orang seperti itu. Ada Chicken Little atau sikap pengecut dalam diri kita. Seperti saya nyatakan sebelumnya, orang yang sinis sebenarnya pengecut.
Kita semua mempunyai jiwa pengecut ketika rasa takut dan kekhawatiran menyelimuti pikiran kita. Kita semua mempunyai kekhawatiran. Saya tidak pandai, saya tidak cukup bagus, dia dan dia lebih baik daripada saya. Keraguan kita seringkali melumpuhkan kita. Kita memainkan permainan bagaimana jika perekonomian hancur tepat setelah saya berinvestasi. Atau, bagaimana jika saya kehilangan kontrol dan saya tidak dapat mengembalikan uang itu? Bagaimana jika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang saya rencanakan? Atau teman-teman atau orang tua tercinta mengingatkan kita akan kekurangan kita. Mereka kerap berkata, "Apa yang membuatmu berpikir kau bisa melakukannya?" Atau, "Jika itu gagasan bagus, mengapa orang lain tidak melakukannya?" Atau, "Itu tidak akan berhasil. Kau tidak tahu apa yang sedang kau bicarakan." Kata-kata keraguan itu seringkali begitu berpengaruh sehingga kita tidak berbuat apa-apa. Perasaan yang mengerikan menguasai kita. Kadang kita tidak bisa tidur. Kita gagal melangkah maju. Jadi kita bertahan dengan apa yang aman dan peluang pun melewati kita. Kita melihat hidup terus berjalan, sementara kita duduk bergeming dengan otot-otot yang lumpuh. Kita semua mengalami hal itu pada suatu waktu dalam hidup kita. Sebagian lebih besar daripada yang lain. Peter Lynch dari reksadana Fidelity Magellan yang terkenal mengacu peringatan tentang jatuhnya langit sebagai kegaduhan, dan kita semua mendengarkannya. Kegaduhan entah diciptakan di kepala kita atau datang dari luar, seringkali dari teman, keluarga, rekan kerja, dan media. Lynch mengenang era 1950-an ketika ancaman perang nuklir begitu umum muncul dalam berita, sehingga orang mulai membangun tempat perlindungan bawah tanah serta menyimpan makanan dan air. Jika mereka menginvestasikan uang itu dengan bijak di pasar, bukannya membangun tempat perlindungan bawah tanah, mungkin sekarang mereka sudah menjadi kebebasan keuangan. Ketika kerusuhan pecah di kota, penjualan senjata meningkat di seluruh Amerika. Seseorang meninggal akibat daging hamburger setengah matang di Washington State, dan Departemen Kesehatan Arizona memerintahkan restoran memasak matang semua daging. Sebuah perusahaan obat pada bulan Februari menayangkan iklan di TV nasional memperlihatkan orang terserang flu. Penyakit flu meningkat, demikian juga penjualan obat flu. Kebanyakan orang miskin karena ketika menyangkut masalah investasi, dunia penuh dengan para pengecut yang berlari berkeliling sambil berteriak, "Langit runtuh, langit runtuh." Itu efektif, karena setiap orang dari kita adalah pengecut. Seringkali dibutuhkan keberanian besar untuk tidak membiarkan rumor atau ramalan tentang kegelapan serta malapetaka mempengaruhi keraguan atau ketakutan kita. Namun, investor yang cerdas tahu bahwa masa yang sepertinya buruk sebenarnya merupakan saat terbaik untuk menghasilkan uang. Ketika orang lain selalu takut untuk bertindak, mereka menarik picu dan mendapat ganjarannya. Beberapa waktu lalu, seorang teman bernama Richard datang dari Boston untuk mengunjungi saya dan Kim di Phoenix. Dia terkesan melihat apa yang telah kami lakukan lewat saham dan real estate. Harga real estate di Phoenix sedang lesu. Kami menghabiskan 2 hari bersamanya untuk menunjukkan apa yang menurut kami merupakan peluang yang luar biasa untuk arus kas dan peningkatan modal. Saya dan Kim bukan agen properti, kami investor. Setelah menentukan sebuah unit dalam suatu lingkungan resort, kami menghubungi seorang agen yang menjualnya kepada Richard sore itu. Harganya hanya $42.000 untuk sebuah rumah dengan 2 kamar. Unit-unit yang sama dihargai $65.000. Dia mendapat harga yang sangat murah. Dengan gembira, dia membeli rumah itu dan kembali ke Boston. 2 minggu kemudian, agen itu menghubungi saya untuk mengatakan bahwa teman kami membatalkan transaksi itu. Saya segera menghubunginya untuk mencari tahu alasannya. Dia mengatakan bahwa dia bicara dengan tetangganya, dan tetangganya berkata bahwa itu transaksi yang buruk. Dia membayar terlalu mahal.
Saya bertanya pada Richard, apakah tetangganya itu seorang investor? Kata Richard, bukan. Ketika saya bertanya, mengapa dia mendengarkan orang itu? Richard bersikap defensif dan semata berkata dia ingin hati-hati. Pasar real estate di Phoenix pulih kembali. Dan beberapa tahun kemudian, unit itu disewakan seharga $1.000 per bulan dan $2.500 pada puncak musim dingin. Unit itu bernilai $95.000. Richard hanya perlu membayar uang muka $5.000 dan dia akan memiliki modal untuk keluar dari balap tikus. Saat ini dia masih tetap tidak melakukan apa-apa. Mundurnya Richard tidak mengejutkan saya. Itu disebut penyesalan pembeli dan itu mempengaruhi kita semua. Si pengecut dalam diri kita menang dan peluang kebebasan lenyap. Dalam contoh lain, saya menyimpan porsi kecil aset saya dalam sertifikat tax lien, hak gadai oleh pemerintah atas properti real karena pajak yang tidak dibayar, bukannya sertifikat deposito. Saya memperoleh 16% per tahun, yang jelas lebih tinggi daripada bunga bank yang ditawarkan oleh deposito. Sertifikat itu dijamin oleh real estate dan dijalankan oleh undang-undang negara, yang juga lebih baik daripada kebanyakan bank. Formula yang diberikan membuatnya aman. Kekurangannya hanya likuiditas. Jadi saya melihatnya sebagai sertifikat deposito dengan jangka waktu 2-7 tahun. Hampir setiap kali saya memberitahu seseorang bahwa saya menyimpan uang dengan cara itu, terutama jika mereka menyimpan uang dalam sertifikat deposito. Mereka akan memberitahu saya bahwa itu berbahaya. Mereka memberitahu saya mengapa saya tidak boleh melakukannya. Ketika saya bertanya dari mana mereka mendapatkan informasi itu, mereka berkata dari seorang teman atau majalah investasi. Mereka tidak pernah melakukannya, dan mereka memberitahu orang yang melakukannya kenapa orang itu sebaiknya tidak melakukannya. Hasil terendah yang saya cari adalah 16%, tapi orang yang diliputi keraguan-raguan bersedia menerima imbal hasil yang jauh lebih rendah. Keraguan-raguan itu mahal harganya. Inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa keraguan dan sikap sinis itulah yang membuat kebanyakan orang tetap miskin dan main aman. Dunia nyata menanti Anda untuk menjadi kaya. Hanya keraguan yang membuat orang tetap miskin. Seperti saya katakan, keluar dari balap tikus itu secara teknis tidak mudah. Tidak membutuhkan banyak pendidikan, tapi keraguanlah yang melumpuhkan banyak orang. Orang yang sinis tidak pernah menang, kata ayah kaya. Keraguan dan ketakutan yang tak dikendalikan menciptakan orang yang sinis. Si sinis mengkritik dan pemenang menganalisis adalah ungkapan favorit lainnya. Ayah kaya menjelaskan bahwa kritik membutakan, sedangkan analisis membuka mata. Analisis memungkinkan pemenang melihat bahwa kritik itu buta dan melihat peluang yang dilewatkan oleh orang lain. Menemukan apa yang dilewatkan orang lain adalah kunci menuju kesuksesan. Real estate adalah sarana investasi yang paling kuat bagi siapapun yang mencari kebebasan keuangan. Itu alat investasi yang unik. Namun, setiap kali saya menyebut real estate sebagai sarana, saya sering mendengar, saya tidak mau memperbaiki toilet. Itulah yang oleh Peter Lynch disebut kegaduhan. Itulah yang oleh ayah kaya disebut omongan yang sinis. Orang yang mengkritik dan tidak menganalisis, orang yang membiarkan keraguan dan ketakutan menutup pikiran mereka, bukannya membuka mata mereka. Jadi, ketika seseorang berkata, "Saya tidak mau memperbaiki toilet, saya ingin menyerang balik. Apa yang membuatmu berpikir saya mau melakukannya?" Mereka berkata, toilet lebih penting daripada apa yang mereka inginkan. Saya bicara tentang kebebasan dari balap tikus, dan mereka memusatkan perhatian pada toilet. Itulah pola pikir yang membuat kebanyakan orang tetap miskin. Mereka mengkritik, bukannya menganalisis. Saya tidak ingin menahan kunci kesuksesan Anda, begitu kata ayah kaya. Karena saya juga tidak mau memperbaiki toilet. Saya mencari manajer properti yang mau melakukannya. Dan dengan menemukan manajer properti hebat yang mengelola perumahan atau apartemen, arus kas saya meningkat.
Namun, yang lebih penting lagi, manajer properti yang hebat membuat saya bisa membeli lebih banyak real estate karena saya tidak harus memperbaiki toilet. Manajer properti yang hebat adalah kunci kesuksesan dalam properti. Manajer properti yang hebat seringkali mendengar transaksi yang bagus sebelum agen real estate mengetahuinya, sehingga mereka menjadi semakin berharga. Itulah yang dimaksud oleh ayah kaya dengan "saya tidak ingin menahan kunci kesuksesan Anda." Karena saya juga tidak mau memperbaiki toilet, saya memikirkan cara membeli lebih banyak properti dan mempercepat keluarnya saya dari balap tikus. Orang yang terus-menerus berkata saya tidak mau memperbaiki toilet, seringkali menyangkal penggunaan sarana investasi yang sangat ampuh ini. Toilet lebih penting daripada kebebasan mereka. Di bursa saham, saya sering mendengar orang berkata, "Saya tidak ingin kehilangan uang." Apa yang membuat mereka berpikir saya atau orang lain senang kehilangan uang? Mereka tidak menghasilkan uang karena mereka memilih untuk tidak kehilangan uang. Bukannya melakukan analisis, mereka malah menutup pikiran mereka terhadap sarana investasi lain yang sangat ampuh, bursa saham. Suatu hari saya berkendara bersama seorang teman melewati sebuah pompa bensin di lingkungan kami. Dia melihat harga bensin naik, begitu pula harga minyak. Teman saya ini seorang pesimis alias pengecut. Baginya, langit selalu akan runtuh, dan biasanya langit memang runtuh menimpa dirinya. Di rumah, dia memperlihatkan kepada saya semua data statistik tentang kenapa harga minyak akan naik selama beberapa tahun ke depan. Statistik yang belum pernah saya lihat, walaupun saya sudah memiliki saham dalam jumlah cukup besar di sebuah perusahaan minyak. Dengan informasi itu, saya segera mencari dan menemukan perusahaan minyak baru yang kurang dihargai, yang hampir menemukan sejumlah cadangan minyak. Broker saya sangat senang dengan perusahaan baru ini, dan saya membeli 15.000 sahamnya dengan harga 65 sen per lembar. 3 bulan kemudian, saya dan teman saya itu berkendara melewati pom bensin yang sama. Dan hampir bisa dipastikan harga bensin sudah naik hampir sebesar 15%. Lagi-lagi, teman saya itu merasa cemas dan mengeluh. Saya tersenyum karena bulan sebelumnya perusahaan minyak kecil itu berhasil menemukan cadangan minyak dan harga 15.000 lembar saham saya naik sampai lebih dari $3 per lembar. Harga bensin akan terus naik jika apa yang dikatakan teman saya itu benar. Jika kebanyakan orang mengerti bagaimana sebuah stop bekerja dalam investasi bursa saham, akan ada lebih banyak orang yang berinvestasi untuk menang daripada berinvestasi untuk tidak kalah. Stop adalah semata perintah komputer yang menjual saham Anda secara otomatis jika harga mulai jatuh, membantu meminimalkan kerugian dan memaksimalkan perolehan Anda. Itu alat yang hebat bagi mereka yang takut kalah. Jadi, kapanpun saya mendengar orang berfokus pada "saya tidak mau", bukannya pada apa yang mereka inginkan, saya tahu kegaduhan di pikiran mereka pasti keras. Sikap pengecut mengambil alih pikiran mereka dan berteriak-teriak "langit akan runtuh dan toilet rusak". Jadi, mereka menghindari tidak mau. Tapi, sebagai akibatnya, membayar harga yang mahal. Mereka mungkin tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Bukannya menganalisis, sikap pengecut dalam diri mereka menutup pikiran mereka. Ayah kaya memberi saya cara untuk menghadapi sikap pengecut dalam diri saya. Lakukan saja apa yang dilakukan Kolonel Sanders. Pada usia 66 tahun, dia kehilangan bisnis dan mulai mengandalkan jaminan sosial. Itu tidak cukup. Dia berkeliling Amerika menjual resep ayam gorengnya. Dia ditolak 1009 kali sebelum akhirnya seseorang berkata iya. Dia pun menjadi multijutawan pada usia ketika kebanyakan orang berhenti. Dia orang yang berani dan ulet, kata ayah kaya,
tentang Harlan Sanders. Jadi, ketika Anda merasa ragu dan agak takut, lakukan saja apa yang dilakukan Kolonel Sanders pada jiwa pengecutnya. Dia menggorengnya. Mengatasi kemalasan. Orang sibuk seringkali adalah orang yang paling malas. Kita tentu pernah mendengar cerita tentang usahawan yang bekerja keras untuk menghasilkan uang. Dia bekerja keras untuk menjadi pemberi nafkah yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Dia menghabiskan jam-jam panjang di kantor dan membawa pulang pekerjaan pada akhir pekan. Suatu hari, dia pulang dan mendapati rumah yang kosong. Istrinya pergi bersama anak-anak. Dia tahu dia dan istrinya punya masalah. Tapi bukannya memperkuat hubungan mereka, dia tetap menyibukkan diri dengan pekerjaan. Karena stres ditinggal istrinya, kinerja di tempat kerjanya merosot tajam dan dia kehilangan pekerjaan. Saat ini, saya sering menemui orang-orang yang terlalu sibuk untuk mengurus kekayaan mereka. Dan ada orang yang terlalu sibuk untuk mengurus kesehatan mereka. Penyebabnya sama, mereka sibuk. Dan mereka tetap sibuk karena itu cara untuk menghindari sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi. Tak seorang pun harus memberitahu mereka, di lubuk hati terdalam mereka mengetahuinya. Kenyataannya, jika Anda mengingatkan mereka, mereka seringkali menanggapinya dengan marah atau perasaan tersinggung. Kalau tidak sibuk bekerja atau menemani anak, mereka kerap kali sibuk menonton TV, memancing, bermain golf, atau berbelanja. Namun di lubuk hati terdalam, mereka tahu mereka menghindari sesuatu yang penting. Itu adalah bentuk kemalasan yang paling umum. Malas dengan jalan tetap sibuk. Jadi, apa obat untuk kemalasan? Jawabannya adalah sedikit ketamakan. Kebanyakan dari kita dibesarkan dengan pemahaman bahwa tamak atau hasrat itu buruk. Orang tamak adalah orang jahat, begitu ibu saya biasa berkata. Namun dalam diri kita semua terdapat hasrat untuk memiliki barang-barang yang bagus, baru, atau menyenangkan. Jadi, agar hasrat itu tetap terkendali, orang tua kerap kali menemukan cara-cara untuk menekan hasrat itu dengan menciptakan rasa bersalah. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Apa kau tidak tahu bahwa kau punya adik? Adalah kata-kata kesukaan ibu saya. Kau ingin ayah membelikanmu apa? Adalah kesukaan ayah saya. Apa kau kira kita ini pembuat uang? Apa kau pikir uang tumbuh di pohon? Kau tahu kita bukan orang kaya. Bukan kata-kata itu, tapi kemarahan akibat rasa bersalah yang menyertai kata-kata itulah yang menohok saya. Atau kebalikannya, seperti saya mengorbankan hidup agar bisa membelikan ini untukmu. Saya membelikan ini untukmu karena saya tidak pernah memiliki keberuntungan seperti ini ketika saya masih kecil. Saya punya tetangga yang tidak punya uang sama sekali, tapi tidak bisa memarkir mobil di garasi. Garasinya penuh mainan anaknya. Anak-anak nakal yang manja itu mendapatkan segala sesuatu yang mereka minta. Saya tidak ingin mereka merasa berkekurangan, adalah kata-katanya setiap hari. Dia tidak menyisihkan apapun untuk dana kuliah mereka atau masa pensiunnya. Tapi anak-anaknya memiliki setiap jenis mainan yang pernah dibuat. Baru-baru ini dia mendapat kartu kredit baru dan mengajak anak-anaknya ke Las Vegas. Saya melakukannya untuk anak-anak, katanya dengan pengorbanan yang besar. Ayah kaya melarang kata-kata saya tidak mampu membelinya. Di rumah saya, itulah yang saya dengar. Sebaliknya, ayah kaya menuntut anak-anaknya berkata, bagaimana saya bisa membelinya? Dia meyakini kata-kata saya tak mampu membelinya menutup otak Anda. Otak jadi tidak perlu berpikir lagi bagaimana saya bisa membelinya. Membuka otak dan memaksanya berpikir serta mencari jawaban.
Namun yang paling penting, dia merasa kata-kata "saya tidak mampu membelinya" adalah dusta. Jiwa manusia tahu itu. Jiwa manusia amat sangat kuat. Begitu dia berkata, dia tahu dia bisa melakukan apapun. Dengan adanya pikiran malas yang berkata "saya tak mampu membelinya", perang meletus dalam diri Anda. Jiwa Anda marah, dan pikiran malas Anda harus mempertahankan kebohongannya. Jiwa Anda berteriak, "Ayo, cepat pergi ke fitness center dan berolahraga." Pikiran yang malas berkata, "Tapi aku capek, aku bekerja sangat keras hari ini." Atau jiwa Anda berkata, "Aku muak dan capek menjadi orang miskin, ayo keluar dari sini dan menjadi kaya." Dan pikiran malas Anda berkata, "Orang kaya itu serakah, lagi pula itu terlalu merepotkan, itu tidak aman, aku bisa kehilangan uang. Sekarang ini aku sudah bekerja cukup keras, bagaimanapun sudah terlalu banyak yang kukerjakan di tempat kerja. Lihatlah, apa yang harus kulakukan malam ini, atasan ingin pekerjaan ini selesai besok pagi." Saya tak mampu membelinya juga menyebabkan kesedihan, ketidakberdayaan yang mengarah ke patahnya semangat, dan seringkali depresi. Bagaimana saya bisa membelinya membuka kemungkinan semangat dan impian. Jadi, ayah kaya tidak terlalu mempedulikan apa yang ingin kita beli selama kita paham bahwa bagaimana saya bisa membelinya menciptakan pikiran yang lebih kuat dan jiwa yang dinamis. Jadi dia jarang memberi saya dan Mike sesuatu. Sebaliknya, dia bertanya, "Bagaimana kau bisa membelinya?" Dan itu termasuk biaya kuliah yang kami bayar sendiri. Bukan tujuan, tapi proses mencapai tujuanlah yang dia ingin kami pelajari. Misalnya, yang saya lihat sekarang adalah ada jutaan orang yang merasa bersalah dengan hasrat atau ketamakan mereka. Itu pengondisian lama dari masa kanak-kanak mereka. Walaupun mereka berhasrat memiliki hal-hal yang lebih baik yang ditawarkan oleh kehidupan, kebanyakan sudah dikondisikan secara bawah sadar untuk berkata, "Saya tidak bisa memilikinya," atau "saya tidak akan mampu membelinya." Ketika saya memutuskan untuk keluar dari balap tikus, itu semata pertanyaan, bagaimana saya mampu tidak bekerja lagi? Pikiran saya mulai mengeluarkan berbagai jawaban dan solusi. Bagian tersulit adalah bertempur melawan dogma orang tua kandung saya. Kita tak mampu membelinya. Berhentilah memikirkan dirimu sendiri. Mengapa kau tidak memikirkan orang lain? Dan kata-kata senada lainnya yang dirancang untuk menanamkan rasa bersalah guna menekan ketamakan saya. Jadi, bagaimana Anda mengalahkan kemalasan? Sekali lagi, jawabannya adalah sedikit ketamakan. Stasiun radio WIIFM yang berarti "What's in it for me?" Apa yang tersedia bagi saya? Seseorang perlu duduk dan bertanya, akan seperti apa hidup saya jika saya tidak perlu bekerja lagi? Apa yang akan saya lakukan kalau saya memiliki semua uang yang saya butuhkan? Tanpa sedikit ketamakan itu, hasrat untuk memiliki sesuatu yang lebih baik, kemajuan tidak terjadi. Dunia kita maju karena kita semua memiliki hasrat untuk kehidupan yang lebih baik. Penemuan-penemuan baru tercipta karena kita berhasrat akan sesuatu yang lebih baik. Kita bersekolah dan belajar keras karena menginginkan sesuatu yang lebih baik. Jadi, setiap kali Anda mendapati diri menghindari sesuatu yang Anda tahu seharusnya Anda lakukan, satu-satunya hal yang perlu Anda tanyakan pada diri Anda adalah, apa yang tersedia bagi saya? Bersikaplah sedikit tamak, itulah obat terbaik untuk kemalasan. Akan tetapi, terlalu tamak seperti apapun lainnya yang berlebihan tidaklah baik. Namun ingatlah, apa yang dikatakan Michael Douglas dalam film Wall Street, tamak itu baik. Ayah kaya mengatakannya secara berbeda. Rasa bersalah lebih buruk daripada ketamakan, karena rasa bersalah merampok tubuh dan jiwa. Menurut saya, Eleanor Roosevelt mengatakannya dengan paling baik. Lakukanlah apa yang menurut hati Anda benar, karena bagaimanapun Anda akan dikritik. Anda akan dikritik bila melakukannya, dan dikritik bila tidak melakukannya. Mengatasi kebiasaan buruk. Hidup kita lebih merupakan cerminan kebiasaan kita daripada pendidikan kita. Setelah melihat film Conan the Barbarian yang dibintangi Arnold Schwarzenegger, seorang teman berkata, "Saya ingin memiliki tubuh seperti Schwarzenegger." Sebagian besar pria mengangguk setuju. Saya bahkan mendengar dia dulu sangat lemah dan kurus kering, tambah seorang teman. "Ya, saya juga mendengarnya," yang lain menambahkan. "Saya dengar
Dia mempunyai kebiasaan berlatih di fitness center hampir setiap hari. Ya, saya yakin dia melakukannya. Nah, kata sekelompok orang sinis, saya yakin dia terlahir seperti itu. Lagi pula, mari berhenti membicarakan Arnold dan pergi minum bir. Ini contoh kebiasaan mengendalikan perilaku. Saya ingat bertanya pada ayah kaya tentang kebiasaan ayah kaya. Alih-alih langsung menjawab, dia ingin saya belajar dulu melalui contoh seperti biasa. Kapan ayahmu membayar tagihan? Tanya ayah kaya. Pada awal bulan, kata saya. Apakah dia masih punya sisa uang? Tanyanya. Sedikit sekali, ujar saya. Itulah alasan utama dia mengalami kesulitan, kata ayah kaya. Dia mempunyai kebiasaan buruk. Ayahmu membayar orang lain terlebih dahulu. Dia membayar dirinya belakangan. Tapi hanya kalau uangnya masih tersisa. Yang biasanya tidak terjadi, kata ayah saya. Tapi dia harus membayar tagihan, kan? Bapak mau mengatakan bahwa ayah saya seharusnya tidak membayar tagihannya? Tentu saja tidak, kata ayah kaya. Saya meyakini pentingnya membayar tagihan tepat waktu. Hanya saja, saya membayar diri saya terlebih dahulu, bahkan sebelum saya membayar pemerintah. Tapi apa yang terjadi kalau Bapak tidak punya cukup uang? Tanya saya. Apa yang akan Bapak lakukan? Sama, kata ayah saya. Saya tetap membayar diri saya terlebih dahulu, bahkan kalau saya kekurangan uang. Bagi saya, kolom aset saya jauh lebih penting daripada pemerintah. Tapi, kata saya, apakah mereka tidak mengejar Bapak? Ya, kalau saya tidak membayar, kata ayah kaya. Dengar, saya tidak menyarankan untuk tidak membayar. Saya hanya mengatakan saya membayar diri saya terlebih dahulu, bahkan kalau saya tidak punya cukup uang. Tapi, sahut saya, bagaimana Bapak melakukannya? Bukan bagaimana. Pertanyaannya adalah mengapa, kata ayah kaya. Oke, mengapa? Motivasi, kata ayah kaya. Siapa yang menurutmu akan mengeluh lebih keras kalau saya tidak membayar mereka? Saya atau kreditur? Kreditur Bapak pasti akan menjerit lebih keras daripada Bapak, kata saya menyampaikan hal yang sudah jelas. Bapak tidak akan mengatakan apa-apa jika Bapak tidak membayar diri Bapak. Jadi kau lihat, setelah membayar diri sendiri, tekanan untuk membayar pajak dan kreditur lain sangatlah besar, sehingga memaksa saya mencari bentuk-bentuk penghasilan lain. Tekanan untuk membayar menjadi motivasi saya. Saya melakukan pekerjaan sampingan, memulai perusahaan baru, bertransaksi di bursa saham, apapun itu untuk memastikan mereka tidak mulai memaki saya. Tekanan itu membuat saya bekerja lebih keras, memaksa saya untuk berpikir, dan yang paling penting, membuat saya lebih cerdik serta aktif dalam hal uang. Kalau saya membayar diri saya belakangan, saya akan merasa tidak ada tekanan, tapi saya akan bangkrut. Jadi, rasa takut kepada pemerintah atau orang lain yang Bapak utangi itukah yang memotivasi Bapak? Benar, kata ayah kaya. Kau tahu, penagih utang pemerintah adalah penggertak besar. Begitu pula penagih utang secara umum. Kebanyakan orang mengalah pada para penggertak itu. Mereka membayar para penagih dan tidak pernah membayar diri mereka sendiri. Kau tahu cerita tentang orang lemah seberat 40 kg yang wajahnya terkena tendangan pasir? Saya mengangguk. Saya melihat iklan pelajaran angkat besi dan binaraga itu di buku komik sepanjang waktu. Ya, kebanyakan orang membiarkan para penggertak menendang pasir ke wajah mereka. Saya memutuskan memanfaatkan rasa takut terhadap si penggertak untuk membuat saya lebih kuat. Orang lain menjadi lebih lemah. Memaksa diri saya memikirkan cara menghasilkan uang tambahan itu seperti pergi ke fitness center dan berlatih beban. Semakin banyak saya melatih otot uang mental saya, semakin kuatlah saya. Sekarang, saya tidak takut pada para penggertak itu. Saya suka dengan apa yang dikatakan ayah kaya. Jadi, kalau saya membayar diri saya terlebih dahulu, saya menjadi semakin kuat secara keuangan, mental, dan fiskal. Ayah kaya mengangguk. Dan, kalau membayar diri saya belakangan atau tidak sama sekali, saya jadi semakin lemah. Jadi orang-orang seperti atasan, manajer, penagih pajak, penagih utang, dan pemilik rumah sewa mempermainkan saya seumur hidup. Hanya karena saya tidak memiliki kebiasaan uang yang baik. Ayah kaya mengangguk. Persis seperti orang lemah berbobot 40 kg itu. Mengatasi kesombongan. Apa yang saya ketahui menghasilkan uang bagi saya? Apa yang tidak saya ketahui membuat saya kehilangan uang. Setiap kali bersikap sombong, saya kehilangan uang.
Karena ketika saya sombong, saya benar-benar meyakini bahwa apa yang tidak saya ketahui itu tidak penting. Begitu ayah kaya sering menasihati saya. Saya melihat banyak orang menggunakan kesombongan untuk berusaha menyembunyikan kebodohan mereka sendiri. Hal itu sering kali terjadi ketika saya mendiskusikan laporan keuangan dengan akuntan atau bahkan investor lain. Mereka berusaha memenangkan diskusi itu dengan cara menggertak. Jelas bagi saya bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka tidak berbohong, tapi mereka tidak mengatakan kebenaran. Ada banyak orang di dunia ini, baik uang, keuangan, dan investasi yang sama sekali tidak punya bayangan tentang apa yang mereka bicarakan. Kebanyakan orang dalam industri uang semata menyemburkan rayuan penjualan seperti penjual mobil bekas. Ketika Anda tahu bahwa Anda bodoh dalam suatu topik, mulailah didik diri Anda dengan menjadi seorang ahli di bidang itu, atau sebuah buku tentang topik itu. Terima kasih sudah menyimak audiobook Rich Dad Poor Dad. Silakan like dan komen audiobooknya ya. Juga silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar mendapat notifikasi apabila ada audiobook baru yang di-upload. Silakan share juga apabila dirasa bermanfaat ya teman-teman. Semoga audiobook ini bisa menjadi inspirasi, motivasi, ide, peluang, dan edukasi bagi masyarakat Indonesia di seluruh dunia. Sampai jumpa dalam audiobook kami yang lainnya.